Saya memberi catatan beberapa hal tentang awal gereja Katolik di Nusantara. Berawal dari militansi para misionaris dari benua Eropa, dari semangat evangelisasi kita bandingkan dengan Matius 28 ayat 18-20. Mungkin itu yang dipakai oleh para misionaris dan terungkap dengan pemberian diri dari Imam Simon Vas partai pertama di Ternate. Kita bandingkan nanti dengan pemberian diri Yesus dalam Ekaristi. Simon Vas juga membaptis suku Moro di desa Mamuya, Halmahera. Tahun 1546-1547, misionaris Pater Franciscus Xaverius SY berkarya di Ambon, Maluku Utara dengan umat sekitar 15.000. Ini data. Saya kira fenomena di beberapa tempat ya, baptis dewasa itu sangat meningkat. Saya kira Ekaristi itu juga menjadi peluang untuk memperdalam untuk para katekumen atau macam-macam itu, sehingga ini menjadi strategi yang menurut saya menarik, baik, dan juga mungkin lebih cepat juga kita merespon kebutuhan mereka karena cukup fenomenal, tetapi tentu saja tidak mengurangi kualitas. Tolong ini kita pegang dulu bahan diskusi ini, karena bahan diskusi ini akan memberi kerangka kita ketika mendengarkan nanti malam Romo Edi Kris bercerita, atau besok Romo Simon itu juga memaparkan kisah-kisah yang sejarah evangelisasi. Warisan-warisan apa yang dapat kita syukuri saat ini di gereja KAJ yang merupakan buah dari sejarah panjang perjalanan karya misi dan evangelisasi gereja. Kata kuncinya warisan-warisan yang mau kita syukuri. Lalu yang kedua, sebagai tanggung jawab sejarah, apa yang dapat kita lakukan untuk meneruskan dan mengembangkan tugas perutusan evangelisasi gereja di masa kini. Ada ungkapan di dalam Seneca Franciscana, dia ada he was the first European to visit Borneo. Bahkan kemudian ada he is the first author to use the name Sumatra, but he spells it Sumatra. Itu dari Ludovicus Pordenone, Lorenzo Garada, 1642. Dia dibunuh dalam keberpihakan kepada masyarakat setempat. Dibunuh di kali di dekat Tomohon sana, Manado. Dan ada tokoh yang lain yang ada di tengah itu, ini namanya adalah Antonio Ventimiglia dari Ordo Teatini, memulai karya misi terutama di bagian Kalimantan Selatan. Sebelas tahun kemudian Franciscus Xaverius datang. Dia tidak ke Ternate, dia ke Ambon. Tetapi dia sudah mendengar kabar bahwa di Ternate, khususnya di Mamuya, di Halmahera, itu ada jemaat yang awal sebelum dia. Dia datang ke sana, dia ke Ternate, dan dia mau mengunjungi, nyebrang dari Ternate ke Halmahera. Dan dia di Ternate dia menulis surat bahwa dia mengalami konsolasi besar. Dia mau mengunjungi Mamuya, tetapi kaptennya di Ternate, di benteng Ternate, tidak menjamin keselamatannya, ya, karena memang daerah rawan ya. Tapi dikabarkan bahwa Franciscus juga pergi ke sana dengan memakai kole-kole.
pertama adalah berkaitan dengan sarana atau fasilitas gereja secara fisik. Entah itu toiletnya, kebersihannya, sound systemnya, dan beberapa unsur-unsur yang lain yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas gereja kita di paroki-paroki. Yang lain baik, tapi 3 hal yang ada di bawah, sound, tempat parkir, dan juga toilet ini menjadi perhatian yang khusus. Rata-ratanya cukup baik, 50 sampai dengan 75. Dan terima kasih kepada Dekanat Tangerang 2 dengan nilai tertinggi dan terendah di Barat 1. Tetapi juga aspek yang paling konsisten dinilai baik itu adalah untuk para imam tentang ketepatan waktu misa. Kata-kata institusional itu tadi, ya, lakukanlah makanlah, minumlah, perbuatlah ini, ya. Itu juga sempat sekali lagi di antara para teolog itu menimbulkan, terutama bukan teolog ya, tapi para exegete lah ya, itu meragukan apakah kata-kata institusional itu sungguh berasal dari Yesus, ataukah sebetulnya kata-kata yang diciptakan oleh komunitas Kristiani awal. Ada umat yang dari kehidupannya sendiri itu sudah berjalannya nggak bakal ketemu dengan kehidupan yang harusnya dituntut oleh iman Kristiani, ya. Mereka yang bekerja misalnya menjadi bandar judi, yang mengusahakan bisnis kelab malam, ya, atau yang korupsi, ya, atau yang hidupnya aktif melakukan kegiatan homoseksual, ya, punya wanita pria simpanan. Ini sesuatu yang realita di Jakarta, ya. Di dalam Ekaristi, apa yang mereka terima? Umat Katolik, ya, kepada umat Katolik. Jawabannya adalah 30% yang menjawab dengan benar bahwa mereka menerima sungguh-sungguh tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Kristus. Sedangkan 29% lainnya mengatakan itu hanya sebagai lambang atau simbol. Dan kalau menjawab ini, dia mengikuti sebetulnya reformator Protestan di Swiss, yaitu Zwingli. Syukur pada Allah, tanahnya dijual ke orang. Karena dijual ke orang, lalu ternyata saya naik sepeda, ada tanah 1.600 meter dijual. Ini cocok untuk ODGJ, dan tahun 2024 rumah itu boleh diberkati, dan sekarang sudah ada 8 penghuni ODGJ ditambah saya yang ke-9. Jadi 9 di ODGJ di situ. Jadi ini rumah untuk mereka. Maka rumah antara rumah untuk yang ODGJ tapi yang tidak parah, yang masih bisa diobati, dirawat, dilatih untuk boleh kembali ke masyarakat. Lalu tadi saya bilang kami punya panti satu yang memang ini di Jogja. Saya pernah bicara sama Romo Kanjeng waktu pemberkatan rumah ODGJ. Kenapa? Karena ada anak-anak yang tidak bisa masuk panti. Romo Edi itu menemukan anak umur 40 tahun mengalami CP, cerebral palsy. Bruder ini ditolak di mana-mana, termasuk di ini juga ditolak. Karena apa? Karena katanya sudah 40 tahun, jadi sudah Alma katanya 18 tahun ke bawah. Tapi kalau masuk lansia ini masih terlalu muda 40. Tolong Bruder terima, karena saya diminta oleh pimpinan saya, baik saya terima. Jadi kami mulai terima yang tidak ditolak di mana-mana. Dan ternyata syukur pada Allah, tahun kemarin kami dipinjami, bahkan dihibah rumah yang luasnya 5.000 meter ini, dan kami mulai membantu anak-anak yang tadi tidak bisa masuk panti, masuk di panti Jogja ini, termasuk yang lahir di Atma Brata karena cacat, karena sulit masuk tempat lain karena harus nunggu waktu segala macam, kami kirim di Jogja ini. Dan syukur pada Allah ini sudah ada 17 anak yang stay di sana. Ada 6 lansia termasuk yang stroke 2 ada di sana, tinggal di rumah panti Jogja ini sebagai bagian dari, karena Jakarta untuk anak-anak lebih saya taruh di Jogja karena sekolahnya juga lebih murah.
karena ada satu kasus satu anak yang papanya mencekik anaknya sampai meninggal. Anaknya umur 4 tahun itu ketika sekolah masuk TK, ketika dia ngamuk dicekik temennya juga. Jadi yang traumatik, maka kami bawa ke rumah sakit Sarjito untuk juga konsultasi untuk psikologi di sana, kami masukkan di panti ini. Lalu karena di Cilincing itu banyak sekali orang yang masuk kontrak lalu diusir apa segala macam, kami beli tanah lalu bangun rumah kontrakan untuk orang miskin. Rencananya 25 pintu, baru 10 terbangun. Karena apa? Karena tukangnya bangun rumah lansia, kalau berhenti nanti bangun ini lagi. Ini untuk orang-orang yang terusir di kontrak, boleh tinggal sampai 3 bulan, 4 bulan, sampai lu punya uang harus keluar dari rumah ini. Jadi banyak orang yang betul-betul bukan pertolongan tinggal di sini. Ini rumah kontrakan, ada yang bayar 300, 200, 800, 500. Pokoknya kalau mereka bisa bayar, ya sudahlah diterima. Yang penting bisa menolong untuk mereka hidup. Romo Vigian mengingatkan bahwa di tahun ini Keuskupan Agung Jakarta merayakan ulang tahun yang ke-219, lalu tahun depan 200 ke-20, di mana menjadi perjalanan iman, perjalanan misi, dan juga perjalanan evangelisasi yang perlu disyukuri dan direfleksikan bersama. Dan kemudian menuju gereja yang kita alami sekarang. Kalau dalam banyak kesempatan Bapak Kardinal sering mengatakan kita dipanggil untuk melanjutkan kisah para rasul setelah bab 28. Mungkin ini adalah perwajahan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk evangelisasi di dalam gereja kita. Dan muncul istilah yang disebut sebagai Indonesianisasi. Ketika kepemimpinan Imam Pribumi sudah mulai menjadi perhatian gerakan tahun 1950-an yang menuntut kesempatan bagi imam lokal untuk memimpin tarekat dan keuskupan. Tentang mandat otoritatif, lakukanlah ini. Perintah Yesus adalah seruan normatif yang terus hidup dan wajib dilanjutkan oleh komunitas beriman di setiap zaman. Lalu usulan dari Pak Stefanus dan Bu Ingrid adalah mengusahakan mistagogi sebagai budaya paroki, menjadi saksi Kristus di dalam hidup sehari-hari, tidak hanya hari Minggu. Imam memperbarui diri sampai ke kehidupan pribadi, menggalakkan sakramen tobat, memperhatikan agenda keseimbangan dan doa. Lalu bagian kedua, luka-luka imam dari umat. Umat hadir dalam Ekaristi tetapi tidak sungguh hadir. Umat jarang mendoakan imamnya, umat tidak hidup sesuai imannya, umat menghakimi imamnya dari jarak aman. Umat memandang imam sebagai penyedia jasa, bukan sebagai gembala. Bruder Petrus menunjukkan bahwa kolaborasi lintas paroki dan dukungan pemimpin gereja memungkinkan pelayanan yang baik ini berkembang melampaui batas wilayah. Kita ingat tadi malam Bruder Petrus juga mengajak kita semua bahwa pelayanan ini bukan hanya terlokalisasi atau dibatasi regional di Salib Suci, tetapi untuk semua paroki khususnya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan terakhir, refleksi dari para suster Alma yang mencoba untuk mewujudkan wajah Kristus melalui pelayanan kepada anak-anak yang diberikan karunia istimewa dari Tuhan. Yang pertama, melayani yang tidak terjangkau. Fokus para suster ini pada mereka yang belum dilayani, termasuk anak-anak difabilitas, yatim piatu, dan juga masyarakat di pelosok. Dalam 5 tahun terakhir kita berusaha semua gerak kita menyatu,
bersama sehingga sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta yang bersemangatkan spiritualitas ekaristis yang tidak berhenti dalam gereja tapi memancar keluar melalui sikap mengasihi, peduli, dan bersaksi. Lalu yang kedua, informasi singkat, Bapak Uskup akan kembali melanjutkan Api Karunia Tuhan pada tanggal 23 Mei. Tidak lama lagi, sekali lagi undangan pada para romo untuk menyampaikan kepada umat. Satu-satunya dokumen sampai sekarang yang sungguh merangkum pembicaraan para uskup adalah Evangelii Nuntiandi. Di situ evangelisasi itu mempunyai makna yang seluas-luasnya. Lalu dibicarakan spiritualitas apa yang diperlukan kalau kita mau berevangelisasi. Ada 3 yang disebut. Spiritualitas inkarnasi, itu sudah kita jalani. Spiritualitas kenabian, sudah kita tahu. Spiritualitas hidup bersama. Ini mesti gali terus-menerus, khususnya yang sudah biasa kita bicarakan, yaitu spiritualitas inkarnasi, spiritualitas kenabian, spiritualitas hidup bersama.